Di atas peta Indonesia, Papua selalu tampak luas, hijau, dan seolah tak pernah habis. Hutan-hutannya membentang seperti samudera darat, sungai-sungainya mengalir panjang membawa kehidupan sejak ribuan tahun lalu. Bagi negara, Papua sering dipandang sebagai wilayah potensial, namun bagi orang Papua, tanah bukan sekedar ruang produksi, melainkan tanah adalah ibu, tanah adalah identitas, dan tanah adalah sejarah yang hidup. Disinilah kisah food estate di Papua bermula. Program ini lahir dari satu kata kunci besar, yakni krisis pangan. Negara berbicara tentang ancaman global, mulai dari perubahan iklim, pandemi, perang internasional, dan ketergantungan impor. Dalam narasi resmi, Indonesia harus mandiri, harus kuat, harus punya lumbung pangan raksasa, dan Papua sekali lagi ditunjuk sebagai jawabannya. Wilayah yang luas, lahan yang dianggap kosong, curah hujan tinggi, dan tanah yang diyakini subur menjadi alasan tepat dijadikannya Papua menjadi tempat food estate. Dalam bahasa kebijakan, Papua terlihat seperti kanvas kosong yang siap dilukis. Namun dalam bahasa masyarakat adat, tidak ada satu jengkal tanah pun yang benar-benar kosong. Ketika pemerintah menyebut food estate, yang dibayangkan adalah hamparan sawah, ladang jagung, dan kebun pangan skala besar. Mesin-mesin berat membuka lahan, jalan produksi dibangun, investasi masuk, produktivitas dihitung dalam ton dan hektar. Tetapi ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan sejak awal. Apakah tanah Papua memang membutuhkan konsep pertanian seperti itu? Papua bukanlah Jawa, Papua bukan Sumatera, dan Papua bukan pula Kalimantan. Sejak lama, masyarakat Papua hidup dari sistem pangan lokal yang beragam, mulai dari sagu, ubi, talas, pisang, keladi, dan hasil hutan lainnya bukan sekedar makanan, tetapi bagian dari sistem sosial. Mereka menanam tanpa merusak, memanen tanpa menghabiskan, dan mengelola tanpa menguasai. Namun sistem ini sering dianggap tradisional, tidak produktif, bahkan tidak modern. Disinilah benturan pertama terjadi, yakni benturan cara pandang tentang pangan. Dalam logika negara modern, pangan harus distandarisasi, harus bisa diproduksi massal, harus masuk neraca ekonomi, dan harus bisa diekspor dan disimpan. Sagu tidak masuk kategori itu, ubi tidak dianggap strategis, sistem ladang berpindah dilihat sebagai masalah, bukan solusi. Maka datanglah gagasan besar, yakni membuka ratusan ribu hektar lahan untuk pertanian skala industri. Nama resminya terdengar indah, yakni ketahanan pangan nasional. Tetapi di lapangan, prosesnya seringkali jauh dari ideal. Pembukaan lahan pun dimulai, hutan ditebang, tanah dibersihkan, alat berat masuk ke wilayah yang selama ratusan tahun hanya dilalui kaki manusia. Bagi sebagian pejabat, ini adalah pembangunan. Bagi sebagian investor, ini adalah peluang. Namun bagi masyarakat adat, ini seringkali menjadi awal dari kehilangan dan kehancuran. Tanah adat yang diwariskan secara lisan dan simbolik tiba-tiba berubah status di atas kertas. Surat izin terbit, peta konsesi digambar, dan batas-batas adat yang tak pernah ditulis mendadak dianggap tidak sah. Disinilah konflik diam-diam tumbuh. Tidak selalu berupa perlawanan terbuka, seringkali hanya berupa kebingungan, ketakutan, dan rasa tidak berdaya menghadapi sistem yang terlalu besar. Food estate di Papua bukan hanya proyek pertanian, ia adalah proyek kekuasaan atas ruang. Negara datang dengan logika teknokratis, investor datang dengan logika keuntungan, tapi masyarakat adat datang dengan logika keberlanjutan hidup. Masalahnya, logika terakhir ini jarang menjadi dasar utama kebijakan. Dalam banyak kasus, konsultasi dilakukan secara formalitas, sosialisasi menjadi sekedar tanda tangan, persetujuan dipahami sebagai kewajiban, bukan pilihan bebas. Dan ketika konflik muncul, masyarakat adat sering diposisikan sebagai penghambat pembangunan, sebagai kelompok yang belum siap maju, dan sebagai pihak yang harus dibina. Narasi ini berbahaya karena ia menghapus fakta bahwa masyarakat Papua telah bertahan hidup jauh sebelum negara ini berdiri. Lebih dari itu, food estate juga membawa dampak ekologis yang tidak kecil. Papua adalah salah satu paru-paru terakhir Indonesia. Hutan hujan tropisnya menyimpan karbon dalam jumlah besar, sungai-sungainya menopang kehidupan laut dan darat. Ketika hutan dibuka secara masif, keseimbangan ini terganggu. Tanah gambut rusak, aliran sungai berubah, keanekaragaman hayati terancam. Ironisnya, proyek yang diklaim untuk mengamankan pangan justru berpotensi menciptakan krisis pangan lokal. Ketika hutan hilang, sumber makanan tradisional ikut hilang. Ketika sagu tergantikan beras, ketergantungan baru tercipta. Dan masyarakat adat kembali berada di posisi paling rentan. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya,
Untuk siapa sebenarnya food estate di Papua ini dibangun? Apakah untuk masyarakat Papua atau untuk statistik nasional? Apa untuk rakyat kecil atau untuk kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek? Pertanyaan ini penting karena secara Indonesia penuh dengan proyek besar yang gagal karena mengabaikan realitas lokal. Papua bukan ruang kosong yang bisa diperlakukan seperti papan catur. Ia adalah tanah dengan memori, tanah dengan luka, dan tanah dengan manusia yang terus bertahan di tengah arus perubahan. Untuk memahami food estate di Papua hari ini, kita harus mundur jauh ke belakang, jauh sebelum istilah ketahanan pangan menjadi jargon populer. Negara ini sudah lama memandang pangan sebagai urusan stabilitas nasional. Sejak masa Orde Baru, pangan, terutama beras, bukan sekedar komoditas. Ia adalah simbol kekuasaan. Stabilitas harga beras berarti stabilitas politik, dan kelangkaan pangan berarti potensi kerusuhan. Dari sinilah lahir pola pikir bahwa negara harus mengendalikan produksi pangan secara terpusat. Namun pola ini dibangun di atas pengalaman Jawa, di atas ekosistem sawah, dan di atas budaya konsumsi beras. Ketika pola ini dibawa ke wilayah seperti Papua, persoalannya menjadi jauh lebih kompleks. Papua tidak pernah kekurangan pangan dalam pengertian lokal. Yang ada adalah keragaman pangan. Sagu bukan makanan cadangan, ia adalah makanan pokok. Ubi bukan pengganti, ia pusat dari sistem hidup. Namun dalam logika negara, keragaman ini sulit dihitung, sulit diukur, dan sulit dimasukkan ke dalam grafik produksi nasional. Akhirnya, solusi yang diambil hampir selalu sama, yakni standarisasi pangan. Papua didorong mengikuti pola pangan nasional, alih-alih negara belajar dari sistem pangan Papua. Ketika food estate diperkenalkan, ia membawa warisan panjang dari proyek-proyek serupa di masa lalu. Indonesia pernah punya banyak mimpi besar tentang pertanian skala raksasa. Sebagian berakhir gagal, dan sebagian meninggalkan luka ekologis dan sosial yang mendalam. Namun satu hal yang jarang berubah, kepercayaan bahwa lahan luas ditambah dengan teknologi dan ditambah modal besar sama dengan solusi. Dalam rumus ini, manusia lokal seringkali hanya menjadi variabel kecil. Di Papua, food estate tidak datang sendirian. Ia datang bersama peta-peta baru, peta izin, peta konsesi, dan juga peta administratif. Masalahnya, peta-peta ini sering bertabrakan dengan peta adat. Masyarakat adat Papua tidak mengenal batas tanah dengan garis lurus. Wilayah ditentukan oleh sungai, pohon tua, bukit, atau kisah leluhur. Hak atas tanah tidak dimiliki individu, tetapi komunitas. Ketika negara menggambar garis-garis baru di atas peta, yang terjadi bukan sekedar perubahan administratif, yang berubah adalah cara hidup. Banyak masyarakat adat baru menyadari tanahnya masuk proyek food estate setelah alat berat datang. Sosialisasi dilakukan setelah keputusan dibuat, dan persetujuan diminta setelah arah ditentukan. Dalam situasi seperti ini, pilihan masyarakat menjadi sangat terbatas. Menolak berarti dianggap melawan pembangunan, dan menerima berarti kehilangan kontrol atas tanah sendiri. Ini bukan dialog setara, ini relasi kuasa. Di sisi lain, food estate juga membawakan janji-janji ekonomi, mulai dari lapangan kerja, membangun infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan. Namun janji ini seringkali bersifat jangka pendek. Lapangan kerja yang tersedia biasanya bersifat kasar dan sementara. Posisi strategis diisi oleh tenaga dari luar daerah, dan pengetahuan lokal jarang dijadikan dasar pengelolaan. Ketika proyek tidak berjalan sesuai target, yang pertama terdampak adalah masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, food estate mengubah hubungan manusia dengan alam. Hutan yang sebelumnya diperlakukan sebagai ruang hidup bersama berubah menjadi objek produksi. Tanah tidak lagi dilihat sebagai ibu, tetapi sebagai aset. Air tidak lagi sakral, tetapi sekadar sumber irigasi. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merayap pelan melalui kebijakan, izin, dan bahasa pembangunan. Dan ketika kerusakan mulai terasa dalam bentuk banjir, gagal panen, hilangnya sumber pangan, seringkali sudah terlambat. Disinilah ironi terbesar muncul. Food estate dibangun atas nama ketahanan pangan nasional, namun bagi sebagian masyarakat Papua, proyek ini justru menciptakan kerentanan pangan baru. Ketergantungan pada beras meningkat, akses ke hutan berkurang, sistem pangan lokal melemah. Ketika distribusi terhambat, masyarakat yang sebelumnya mandiri justru menjadi bergantung pada bantuan. Kita juga pernah melihat food estate dalam konteks politik yang lebih luas. Papua selama ini bukan hanya wilayah pembangunan, tetapi juga wilayah pengamanan. Setiap proyek besar selalu membawa dimensi kontrol luang, kontrol penduduk, dan kontrol narasi. Dengan membuka wilayah-wilayah terpencil,
negara memperluas kehadirannya. Dengan dalih pembangunan, negara memperkuat cengkramannya. Food estate dalam konteks ini bukan hanya soal pangan, ia adalah bagian dari strategi penguasaan wilayah. Namun cerita ini tidak hitam putih. Tidak semua orang Papua menolak pembangunan, tidak semua proyek berjalan buruk. Ada komunitas yang mencoba bernegosiasi, ada tokoh adat yang berusaha mencari jalan tengah. Masalahnya bukan pada pembangunan itu sendiri, masalahnya adalah cara pembangunan dilakukan. Ketika pembangunan datang tanpa mendengar, tanpa memahami, dan tanpa menghormati sistem hidup yang sudah ada, maka konflik hanya tinggal menunggu waktu. Dampak food estate tidak selalu datang dalam bentuk ledakan konflik besar. Seringkali ia hadir secara sunyi, pelan, hampir tak terasa, hingga suatu hari disadari bahwa kehidupan tak lagi sama. Di banyak kampung Papua, hubungan manusia dengan tanah bukan hubungan ekonomi, ia adalah hubungan genealogis. Tanah diwariskan bukan melalui sertifikat, tetapi melalui cerita, melalui nama leluhur, dan melalui ritual dan ingatan kolektif. Ketika tanah itu dibuka untuk proyek food estate, yang hilang bukan hanya ruang fisik, yang hilang adalah rasa memiliki. Pada awalnya, perubahan tampak kecil. Sebagian warga diminta bekerja sebagai buruh pembukaan lahan, upah harian diterima, uang tunai masuk ke kampung, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Namun uang juga membawa perubahan pola hidup. Makanan yang dulu diambil dari hutan, kini dibeli. Sagu perlahan tergeser beras, anak-anak tumbuh dengan rasa kenyang yang berbeda. Ketika proyek berjalan, hutan yang dulu bebas dimasuki mulai dibagari, akses ke pohon sagu dibatasi, berburu menjadi sulit, meramu menjadi beresiko, dan tanpa disadari ketergantungan mulai tumbuh. Di tingkat keluarga, perubahan ini memicu ketegangan baru. Peran laki-laki sebagai pencari sagu dan pembuka kebun berkurang. Sebagian beralih menjadi buruh, dan sebagian menganggur ketika proyek berhenti sementara. Perempuan yang selama ini memegang pengetahuan pangan lokal kehilangan ruangnya. Pengetahuan tentang sagu, ubi, dan tanaman hutan tidak lagi diwariskan secara utuh. Generasi muda tumbuh tanpa kedekatan dengan tanahnya sendiri. Inilah bentuk kehilangan yang tidak tercatat dalam laporan proyek. Food estate juga memunculkan pembelahan sosial di dalam komunitas. Ada yang menerima proyek karena berharap manfaat, ada yang menolak karena melihat ancaman, dan perbedaan sikap ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak luar. Tokoh adat dilemahkan, struktur sosial tradisional digeser, keputusan komunitas dipecah menjadi keputusan individu. Padahal dalam sistem adat Papua, tanah tidak bisa diputuskan secara perorangan. Konflik tidak selalu berbentuk perlawanan terbuka, seringkali ia muncul sebagai rasa saling curiga. Siapa yang menandatangani persetujuan, siapa yang mendapat kompensasi, dan siapa yang dianggap berkhianat. Hubungan kekeluargaan yang selama ini erat perlahan retak, kampung tidak lagi menjadi ruang aman, tetapi ruang penuh bisik-bisik. Di sisi lain, negara sering menilai dampak proyek hanya dari indikator makro, berapa hektar dibuka, berapa ton produksi, dan berapa anggaran terserap. Sementara dampak sosial seperti kehilangan identitas, rusaknya relasi adat, trauma ekologis tidak pernah masuk laporan resmi. Inilah masalah mendasar dalam banyak proyek besar yang tidak bisa diukur, dianggap tidak penting. Lebih jauh lagi, food estate mengubah cara masyarakat Papua memaknai masa depan. Dulu, masa depan anak-anak terikat pada tanah, pada hutan, dan pada sungai. Namun kini, masa depan dipersempit menjadi satu pilihan, yakni ikut sistem yang ada atau tersingkir. Ketika proyek gagal atau ditinggalkan, masyarakat berada di posisi yang paling rapuh. Tanah sudah dirusak, hutan sudah hilang, dan sistem pangan lama sudah tergerus, dan negara seringkali melangkah ke proyek berikutnya. Di titik ini, kita perlu menyadari satu hal penting. Food estate bukan sekedar kebijakan teknis, ia adalah intervensi sosial besar-besaran. Ia mengubah cara orang makan, cara orang bekerja, dan cara orang memandang tanah dan dirinya sendiri. Dan perubahan sebesar ini tidak bisa dipaksakan dari atas. Namun cerita Papua tidak hanya tentang korban. Di tengah tekanan, banyak komunitas adat mencoba bertahan. Mereka menegosiasikan ruang, mempertahankan sisi hutan, dan menghidupkan kembali sagu sebagai simbol perlawanan kultural. Perlawanan ini tidak selalu berteriak, kadang ia hadir dalam bentuk paling sederhana, yakni menanam kembali, mengajarkan anak-anak mengenal tanahnya, dan menolak lupa. Setiap proyek besar selalu punya wajah resmi, pidato, rilis pers, janji kesejahteraan. Namun di balik itu selalu ada jaringan aktor yang jarang dibicarakan secara terbuka.
Food estate di Papua bukan proyek tunggal. Ia adalah pertemuan antara kepentingan negara, modal besar, dan logika pengamanan wilayah. Dan Papua sekali lagi menjadi titik temu semuanya. Bagi negara, Papua memiliki posisi yang unik dan sensitif. Ia bukan hanya wilayah administrasi, tapi wilayah simbolik, wilayah yang terus diawasi, dan wilayah yang harus diamankan. Dalam konteks ini, pembangunan sering dipahami sebagai instrumen stabilisasi. Dengan membuka lahan, membangun jalan, dan menghadirkan proyek ekonomi besar, negara berharap bisa mengendalikan ruang dan penduduk. Food estate menjadi alat yang tampak netral. Siapa yang bisa menolak proyek pangan? Namun di lapangan, proyek ini sering berjalan beriringan dengan penguatan aparat keamanan. Alasannya klasik, menjaga aset negara, melindungi intervensi, dan mencegah gangguan. Bagi masyarakat adat, kehadiran aparat bersenjata di sekitar kampung bukanlah hal netral. Ia membawa ingatan panjang tentang kekerasan, trauma, dan ketakutan. Di sisi lain, korporasi masuk dengan logika yang berbeda. Tanah dilihat sebagai aset jangka panjang, hutan sebagai hambatan produksi, dan masyarakat lokal sebagai faktor resiko yang harus dikelola. Dalam banyak kasus, perusahaan mendapatkan izin dalam skala besar, puluhan hingga ratusan ribu hektar, sementara masyarakat adat hanya diberi kompensasi sesaat. Relasi ini tidak seimbang sejak awal. Yang jarang dibicarakan adalah bagaimana bahasa pembangunan digunakan untuk meredam kritik. Masyarakat yang mempertanyakan food estate dicap anti kemajuan, aktivis lingkungan dianggap menghambat investasi, tokoh adat yang menolak disebut tidak nasionalis. Padahal, kritik mereka seringkali sangat sederhana. Mereka ingin dilibatkan secara adil, mereka ingin tanahnya dihormati, dan mereka ingin pembangunan tidak menghancurkan kehidupan mereka. Food estate juga memperlihatkan satu pola lama, yakni Papua dijadikan laboratorium kebijakan. Ketika kebijakan sulit diterapkan di Jawa karena resistensi sosial, Papua dianggap lebih longgar, lebih tersedia, dan lebih mudah diatur. Ini bukan hal baru. Sejarah Papua penuh dengan proyek besar yang diuji coba di sana terlebih dahulu, dari eksploitasi sumber daya hingga kebijakan tata ruang. Masalahnya, ketika eksperimen gagal, yang menanggung dampaknya bukan perancang kebijakan, melainkan masyarakat lokal. Kita juga harus jujur melihat bahwa food estate bukan proyek yang berdiri sendiri. Ia terkait dengan agenda ekonomi nasional, geopolitik, dan citra negara. Di tingkat pusat, keberhasilan food estate menjadi simbol kemampuan negara menghadapi krisis global. Namun simbol ini seringkali dibangun dengan mengorbankan kompleksitas lokal. Papua direduksi menjadi angka, menjadi hektar, dan menjadi potensi, bukan sebagai ruang hidup manusia. Dalam situasi seperti ini, suara masyarakat adat sering terjepit di antara dua kekuatan besar, yakni negara dan pasar. Ketika mereka berbicara, suaranya dianggap tidak teknis, tidak ilmiah, dan tidak relevan. Padahal merekalah yang paling memahami tanah itu, iklimnya, airnya, ritme alamnya. Mengabaikan pengetahuan ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga tidak rasional. Namun di tengah tekanan itu, muncul kesadaran baru. Sebagian anak muda Papua mulai mengorganisasi diri, menggunakan bahasa hukum, menggunakan media, dan menggunakan narasi hak adat dan lingkungan. Mereka tidak menolak pangan, namun mereka menolak cara pandang yang menyingkirkan mereka. Pada akhirnya, food estate di Papua memaksa kita untuk menatap satu pertanyaan paling mendasar, yakni apa sebenarnya makna pembangunan? Apakah pembangunan sekadar soal angka produksi, soal luas lahan yang dibuka, soal laporan keberhasilan di meja birokrasi, ataukah pembangunan adalah tentang manusia, tentang apakah mereka tetap memiliki tanahnya, tentang apakah mereka masih bisa makan dari alamnya sendiri, dan tentang apakah masa depan anak-anak mereka menjadi lebih baik, bukan justru lebih rapuh. Papua telah terlalu lama diperlakukan sebagai ruang potensial, bukan sebagai ruang hidup. Setiap rezim datang membawa janji, setiap kebijakan besar datang dengan bahasa keselamatan nasional, namun yang sering tertinggal adalah luka yang sama, yakni hilangnya kendali masyarakat atas tanahnya sendiri. Food estate hanyalah bab terbaru dari cerita panjang itu. Yang perlu disadari, Papua tidak kekurangan pangan, yang terjadi adalah ketidakadilan dalam cara negara memandang pangan. Sistem pangan lokal Papua telah terbukti bertahan ratusan tahun. Ia lentur terhadap perubahan iklim, ia tidak rakus pada tanah, dan ia tidak merusak hutan. Masalahnya, sistem ini tidak cocok dengan logika industri, tidak mudah dimasukkan ke dalam skema investasi besar, dan tidak bisa dipamerkan sebagai proyek mercusuar.
Padahal disitulah letak kekuatannya. Alternatif selalu ada jika negara mau mendengar. Penguatan pangan lokal, perlindungan hutan adat, pengakuan penuh atas hak ulayat, dan pembangunan berbasis komunitas bukan sekedar berbasis izin. Semua itu bukan mimpi. Banyak komunitas adat di Papua sudah mempraktikannya jauh sebelum istilah ketahanan pangan populer. Yang dibutuhkan bukan teknologi baru, melainkan perubahan cara pandang. Kita juga harus jujur mengakui bahwa ketahanan pangan nasional tidak bisa dibangun di atas ketidakadilan lokal. Pangan yang aman bagi satu wilayah tetapi merusak wilayah lain bukanlah ketahanan, melainkan pemindahan krisis. Dan Papua terlalu sering dijadikan tempat memindahkan krisis. Food estate di Papua mengajarkan kita satu hal penting, bahwa pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketegangan baru, bahwa kebijakan tanpa empati akan selalu berumur pendek, dan bahwa negara sebesar apapun tidak akan pernah lebih kuat dari masyarakat yang tanahnya dirampas pelan-pelan. Papua tidak menolak masa depan, Papua menolak dilupakan dalam proses menuju masa depan itu. Masyarakat adat tidak menolak pangan, mereka menolak kehilangan martabat. Dan hutan Papua bukan penghalang kemajuan, ia adalah penyangga kehidupan, bukan hanya bagi Papua, tetapi bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Ketika kita membicarakan food estate, seharusnya kita tidak hanya bertanya berapa yang bisa kita ambil dari Papua, tetapi kita juga harus bertanya berapa yang harus kita jaga agar Papua tetap hidup. Papua akan selalu ada, namun pertanyaannya apakah kita akan mengenalnya sebagai tanah yang dijaga atau sebagai tanah yang dikorbankan atas nama pembangunan. Pilihan itu tidak hanya ada di tangan penguasa, namun ia juga ada di kesadaran kita semua.